はい、皆さん、こんにちは。今回私たちのグループは、第21回について発表させていただきます。はい、こちらは私たちのグループメンバーです。これからインドネシア語で、説明いただきます。はい、どうぞよろしくお願いします。Baik, yang pertama ada pola kalimat Mosezuni. Pola kalimat Mosezuni digunakan untuk menyatakan bahwa suatu tindakan tidak dilakukan sama sekali dan seringkali diikuti oleh tindakan lain yang tetap dilakukan tanpa hal tersebut. Bisa diartikan sebagai tanpa melakukan sesuatu sama sekali atau tidak melakukan sesuatu. Untuk pembentukan pola kalimatnya yaitu dosi maske plus mozezoni atau kata kerja mas tanpa bentuk mas plus mozezoni. Selanjutnya yaitu kalimat dalam buku Minano Nihongo. Mizu wo wakashi mo shiju ni sono mama nama de nomeru kuni nado sekai hiroshi to iedo mo so oku wa nai. Artinya meski dunia luas, tidak banyak negara yang bisa langsung meminum air mentah tanpa merebusnya. Untuk penjelasannya yaitu, kalimat tersebut menggunakan pola tata bahasa Moshizuni yang menyatakan tanpa melakukan sesuatu sama sekali. Jadi kata kerja wakasu adalah go dan doshi yang berarti merebus. Ketika dibentuk menjadi wakashi mochizuni, artinya adalah tanpa merebus sedikit pun. Lalu bagian sono mama nama de nomeru berarti bisa langsung diminum dalam keadaan mentah. Kata kerja nomu di sini berbentuk potensial yaitu nomeru dan merupakan go dan doshi. Lalu rasa sekai hiroshito iedomo adalah ekspresi formal yang berarti meskipun dunia ini luas. Lalu untuk so o kuanai digunakan untuk menekankan bahwa jumlahnya tidak banyak. Jadi secara keseluruhan kalimat ini menyampaikan bahwa negara yang airnya bisa diminum langsung tanpa direbus itu sangat langka, bahkan di dunia ini, di dunia yang luas ini. Baik, selanjutnya kalimat yang ada di luar kota. Yang pertama, Cici wa gu ai ga warui no ni isha ni ikimo sezu ni shigoto wo suzukete iru. Yang dimana pola mo sezuni ini melekat pada kata benda iki yang berasal dari kata kerja iku yang berarti pergi. Ini menekankan bahwa ia sama sekali tidak pergi ke dokter atau isya, bukan hanya sekedar tidak sempat, tetapi benar-benar mengabaikan hal itu. Kemudian ada pola noni digunakan untuk menunjukkan pertentangan antara dua hal, yaitu kenyataan bahwa ayah sedang tidak enak badan atau gu aigawarui dan tindakannya yang tetap bekerja, yaitu shigoto suzuketeiru. Kata suzuketeiru sendiri adalah bentuk progresif dari kata kerja su, eh, suzuke, suzukeru yang berarti melanjutkan. Jadi arti dari kalimat ini adalah ayah melanjutkan. Jadi arti dari kalimat ini adalah ayah melanjutkan bekerja meskipun sedang tidak enak badan tanpa pergi ke dokter sekalipun. Selanjutnya, yang nomor dua, karewa joshi no kyoka o mo sezu ni atarashi projecto o susumeta. Yang dimana pola Mosezuni ini melekat pada kata benda yang berasal dari kata kerja eru yang berarti mendapatkan. Ini menunjukkan bahwa dia bahkan tidak berusaha mendapatkan izin. Pada kalimat awal subjeknya, yaitu kare yang berarti dia laki-laki. Kemudian ada dua kata benda yang dihubungkan dengan partikel no, yaitu Joshi no Kyoka. Eh, Rasa ini menunjukkan bahwa yang seharusnya diperoleh adalah izin dari atasan. Dan di akhir kalimat ada Atarashi Projecto Susumeta yang berarti melanjutkan proyek baru. Eh, di mana Susumeta adalah bentuk lampau dari kata kerja Susumeru yang berarti melanjutkan. Jadi arti dari kalimat berikut adalah dia melanjutkan proyek baru tanpa mendapatkan izin dari atasannya. Selanjutnya, masuk ke soal. Dona koto demo jijutsu ka douka tashikame mo sezu ni sono yoshiashi yo. Jadi untuk penjelasan soal kalimatnya, pola Pelamu Sezuni ini melekat pada kata benda tasikame yang berasal dari kata kerja tasikameru yang berarti memeriksa atau memastikan. Ini menunjukkan bahwa tindakan sebelumnya, yaitu memastikan, tidak dilakukan. Kemudian frasa dona koto demo ini berarti apapun itu atau hal apapun. Menandakan bahwa pernyataan ini berlaku untuk umum. Klausa jijitsu kadoka ini berasal dari kata benda jijitsu yang berarti fakta. Lalu ditambahkan dengan kadoka sehingga berarti apakah sesuatu itu fakta atau bukan yang menjadi dasar dari penilaian. Dan terakhir, Sono Yoshiashio yang mengacu
Ini mengacu pada baik atau buruknya hal itu dan merupakan objek dari tindakan menilai. Jadi arti dari kalimat soal berikut itu adalah apapun itu tanpa memastikan dulu apakah itu benar atau tidak, eh, itu menilai baik atau buruknya. Nah, untuk pilihannya yang A, itu Handan Shita Hogai, yang berarti sebaiknya menilai. Kemudian yang B, Handan Shite wa Ikenai, yang berarti tidak boleh menilai. Untuk jawaban yang tepat adalah B. Mengapa? Karena di pilihan B, tindakan menilai sesuatu tanpa mengetahui kebenarannya terlebih dahulu adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Kalimat ini berisi anjuran untuk tidak tergesa-gesa menilai sesuatu sebelum memverifikasi fakta. Ini ditekankan dengan pola tewa ikenai. Sedangkan pilihan A ini tidak sesuai karena malah menyarankan menilai tanpa tahu faktanya yang bertentangan dengan logika kalimat dan hal ini dapat dilihat dari pola Hogai pada kalimat tersebut. Baik, selanjutnya ada pola kalimat Mosezuni. Yang pertama, Shukudai Mosezuni terebi o miteita. Artinya, dia menonton TV tanpa mengerjakan PR. Shukudai Mosezuni melekat pada shukudai yang merupakan kata benda yang biasanya dipasangkan dengan sudu dan diikuti oleh pola kalimat sezuni. Pola kalimat ini menekankan bahwa seseorang mengabaikan kewajiban atau rutinitas yang semestinya dilakukan terlebih dahulu, yaitu mengerjakan PR dan langsung melakukan hal lain. Yang kedua, Kangae Mosezuni kotaete shimata. Artinya, dia langsung menjawab tanpa berpikir. Kangae Mosezuni melekat pada kangae yang merupakan kata benda dari kata kerja kangaeru yang artinya berpikir. Pola ini menunjukkan bahwa seseorang menjawab tanpa mempertimbangkan atau memikirkan terlebih dahulu dan biasanya digunakan untuk menyampaikan bahwa tindakan tersebut dilakukan secara impulsif atau kurang bijak. Masuk ke pola kalimat toi domo. Pola kalimat toi domo digunakan untuk menyatakan bahwa walaupun syarat seperti kemampuan, status, atau keadaannya cukup untuk melakukan atau memperolehkan sesuatu. Hal itu tidak diterapkan ke segala hal, melainkan bisa terjadi suatu hal yang bertentangan dengan yang bisa diprediksi secara wajar sesuai dengan tingkat syarat tersebut. Selanjutnya untuk pembentukan pola kalimat toyodemo itu yang pertama ada kata benda ditambah toyodemo, kemudian kata kerja ditambah toyodemo, lalu kata sifat ditambah toyodemo. Dengan detail yaitu kata sifat di yang terakhirnya itu adanya perubahan ditambahkan shi, di mana merupakan bentuk terminal yang digunakan untuk menghubungkan alasan atau fakta. Kemudian kata sifatnya itu di belakangnya ditambahkan de setelah bentuk dasarnya. Kemudian masuk ke kalimat dalam buku Nano Nihongo, yaitu Mizuo sonoma seide nomiru kuni nado sekai hiroshi to yedemo so oku wa nai. Yang artinya, meskipun dunia ini luas, negara yang airnya bisa diminum mentah tidaklah banyak. Jadi penjelasannya yaitu pola to yedemo pada kalimat tersebut melekat pada frasa sekai hiroshi yang menekankan fakta bahwa dunia ini luas yang kemudian menyatakan hal yang berlawanan atau kontradiktif, yaitu pada Mizuo sonoma seide nomiru kuni nado so oku wa nai. Artinya negara yang airnya dapat diminum mentah tidaklah banyak. Kemudian pola Toye Demo tersebut menunjukkan bahwa meskipun dunianya luas, namun ada hal yang berlawanan, yaitu kenyataannya tidak banyak negara yang airnya dapat diminum dengan keadaan mentah begitu saja. Dengan demikian, kalimat tersebut terdiri dari klausa relatif, yaitu pada bagian Mizuo Sonomama Seide no Mirukuni yang diikuti oleh Nado untuk memberikan contoh klausa konsensif dengan kata sifat bentuk terminal ditambah toyedemo untuk menekankan kontras. Dan klausa utama negatif yaitu so o kuanai untuk menyatakan jumlah yang sedikit. Next. Selanjutnya untuk kalimat yang pertama, donna お金持ちといえども、お金で解決できない悩みがあるはずだ. Artinya, meskipun orang kaya raya, pasti ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Penjelasannya, dalam kalimat ini, toyedemo melekat langsung pada kata benda okane mochi, yang berarti orang kaya raya. Jadi, kalimat tersebut secara keseluruhan menekankan bahwa bahkan untuk seorang yang sangat kaya pun, ini adalah pengecualian dari anggapan umum bahwa uang bisa menyelesaikan segalanya, pasti memiliki masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan uang. Selain itu, ada pula pola kata benda plus ga aru wa hazuda, digunakan untuk menyatakan suatu keyakinan atau dugaan kuat bahwa sesuatu itu ada atau pasti terjadi. Hazuda memiliki nuansa pasti atau seharusnya. Dalam kalimat ini, nayami ga aru hazuda berarti pasti ada masalah atau seharusnya ada masalah. Next. Kalimat yang kedua, Meito iedomo
全ての患者を救うことはできない. Artinya, meskipun dokter terkenal, tidak semua pasien bisa diselamatkan. Untuk penjelasannya, Toyodomo dalam kalimat ini melekat langsung pada kata benda mei, yang berarti dokter terkenal atau dokter ahli. Jadi, kalimat tersebut secara keseluruhan menekankan bahwa sekalipun seorang dokter itu sangat ahli, tapi dalam pengecualian dari harapan bahwa dokter ahli bisa menyembuhkan segalanya, mereka tetap tidak dapat menyelamatkan semua pasien. Ada faktor-faktor lain di luar kemampuan dokter yang dapat mempengaruhi hasil pengobatan. Baik, selanjutnya masuk ke soal dalam buku Minano Nihongo. Nani to iyodomo ryoko shitai tokoro wa takusan aru. Yang artinya, meskipun teliti, ada banyak tempat yang ingin dikunjungi. Untuk pilihannya yaitu yang A, Semai Nihon, artinya Jepang yang sempit. Yang B, Hiroi Nihon, artinya Jepang yang luas. Untuk jawaban yang benar adalah A, yaitu Semai Nihon. Kenapa? Karena lebih sesuai dengan makna dan penggunaan pola tata bahasa to iyodomo, yang berarti meskipun. Dan yang ini kalimat lengkapnya menjadi Semai Nihon to iyodomo ryoko shitai tokoro wa takusan aru, yang dapat diterjemahkan sebagai meskipun Jepang itu sempit, tetap saja ada banyak tempat yang ingin dikunjungi. Pola to iedomo digunakan untuk menunjukkan kontras atau sesuatu yang bertentangan dengan dugaan umum. Dalam hal ini, secara logika, negara yang sempit biasanya diasosiasikan dengan pilihan tempat wisata yang terbatas. Namun, kalimat ini justru menunjukkan bahwa meskipun Jepang kecil secara geografis, tetap banyak tempat menarik yang layak dikunjungi. Inilah kontras yang ditekankan, yaitu keterbatasan luas tidak mengurangi daya tarik wisata. Sebaliknya, jika menggunakan Hiroi Nihon, yaitu Jepang yang luas, kalimat tersebut menjadi tidak efektif karena tidak ada pertentangan. Sudah sewajarnya, negara yang luas memiliki banyak tempat untuk dikunjungi. Oleh karena itu, pilihan Semai Nihon lebih tepat karena menyitakan makna yang kontras dan menekankan kekaguman terhadap banyaknya tempat wisata di Jepang meskipun ukurannya kecil. Oke, selanjutnya contoh kalimat yang pertama. Benri dato iredomo, internet ni wa hiken mo hisandeiru. Artinya, meskipun praktis, internet juga menyimpan bahaya. Dalam kalimat ini, pola kalimat to edomo melekat pada kata sifat na, yaitu benri, yang berarti praktis, diikuti oleh da. Kalimat ini menyoroti bahwa di balik kemudahan yang ditawarkan internet, pengguna juga perlu waspada terhadap potensi dari risiko. Untuk kalimat yang nomor 2, veteran no sensu to iredomo, toki ni wa misu wo suru koto ga aru. Ya, artinya, sekalipun pemain veteran terkadang bisa melakukan kesalahan. Dalam kalimat ini, pola to idomo melekat pada kata veterano sensu, yang berarti pemain veteran. Kalimat ini menunjukkan bahwa bahkan orang yang sangat berpengalaman pun tidak luput dari kesalahan. はい、以上で私たちの発表を終わらせていただきます。ご清聴いただき誠にありがとうございました。